Salam sehat, Indonesia produktif. Jumpa lagi dengan saya, Michael Remisal Diakobus, di channel saya. Saat ini saya mau berbicara tentang new normal. Sejujurnya saya adalah kategori orang yang mendukung kebijakan new normal sebagai sebuah pilihan terbaik hari ini untuk dikerjakan pemerintah, bahkan oleh kita semua. Akan tetapi, bicara tentang new normal, ada sebuah perubahan pola perilaku yang harus dilaksanakan atau dituntut dari kita semua. Mulai dari kebiasaan menggunakan masker, kebiasaan menjaga jarak, kebiasaan menggunakan hand sanitizer, kebiasaan membatasi aktivitas-aktivitas sosial yang pada prinsipnya merupakan penundukan terhadap protokoler kesehatan. Dan bagi saya, sebagai praktisi hukum, dalam perspektif hukum, saya melihat bahwa merubah atau membentuk sebuah kultur memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu ada sistem hukum yang kuat. Karena menurut Roscoe Pound, seorang pemikir hukum Amerika, bahwa law is a tool of social control and law is a tool of social engineering. Sistem hukum pada akhirnya akan berposisi sebagai alat kontrol sosial, tapi juga sebagai alat rekayasa sosial. Dan merekayasa itu, sistem hukum seperti yang dikatakan oleh Lawrence Friedman, terdiri atas tiga pilar yang sangat mempengaruhi sistem hukum, yakni substansi hukum atau legal substance. Maksudnya adalah instrumen hukum, mulai dari produk peraturan perundang-undangan, in case dalam hal COVID-19 adalah protokoler kesehatan. Yang kedua adalah legal structure atau struktur hukum, yaitu penegak hukum dan bagaimana kinerja penegak hukum. Tetapi dalam channel ini yang mau saya soroti adalah pilar ketiga daripada sistem hukum, yakni legal culture atau budaya hukum. Budaya hukum adalah sebuah cara berpikir, bahkan sebuah cara berperilaku sosial dalam hubungannya dengan ketaatan terhadap hukum atau kepatuhan terhadap aturan-aturan substansi hukum yang saya sampaikan tadi. Para sahabat yang mendengarkan atau melihat video ini, kalau berbicara tentang budaya hukum, maka Friedman mengatakan, without legal structure, a legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swim in at sea. Artinya apa? Tanpa budaya hukum, maka hukum itu akan seperti ikan yang mati di dalam basket dan bukan ikan yang berenang di dalam laut. Artinya apa? Kalau kita memiliki struktur hukum, memiliki aturan yang kuat tanpa penundukan masyarakat, sia-sialah semua struktur dan substansi hukum. Saya mau menilai dari aspek hukum yang seperti saya katakan tadi. Kebijakan new normal tanpa kepatuhan masyarakat, tanpa budaya hukum masyarakat, pasti sia-sia. Saya berbicara dengan teman perawat. Ada satu orang datang ke rumah sakit, disuruh pakai masker aja sulit. Padahal kita tahu rumah sakit adalah tempat yang sangat-sangat berpotensi besar ketularan penyakit. Budaya hukum masyarakat yang sudah tahu aturan tapi tidak mau ikut aturan, ini merupakan problem. Padahal yang namanya aturan, namanya hukum, namanya protokoler kesehatan, seperti ketentuan penggunaan helm. Orang menggunakan helm bukan untuk keselamatan polisi yang melakukan penilangan, tetapi orang menggunakan helm adalah untuk keselamatan dia pribadi. Nah, saudara-saudara yang melihat video kami, hari ini new normal akan sangat ditentukan oleh kita semua. Kalau kita sebagai masyarakat tidak memiliki budaya hukum yang patuh, maka apalah artinya new normal? New normal tanpa budaya hukum yang patuh, dengan budaya hukum yang masih abnormal seperti ini, tidak tunduk pada aturan, maka akan berubah menjadi new problem, menjadi masalah baru, menjadi case baru, menjadi lonjakan kasus yang tidak bisa dikendalikan lagi. Oleh karena itu, hari ini yang saya mau katakan, cara untuk membentuk
new normal atau sebuah kultur baru dalam masyarakat, saya tertarik dengan apa yang saya alami ketika saya kunjungan ke Davao. Saya lihat bagaimana kepatuhan orang untuk tidak merokok di mana-mana. Karena apa? Ada aturan yang jelas, ada pengawasan yang jelas. 3 hal yang rindu kami share lewat video ini. Untuk membangun kultur hukum masyarakat. Yang pertama regulasi. Yang kedua edukasi. Dan yang ketiga eksekusi. Regulasi artinya apa? Kita perlu aturan-aturan yang jelas. Aturan-aturan yang tegas. Yang kedua adalah edukasi. Masyarakat harus dicerdaskan lewat informasi-informasi medik. Informasi-informasi yang berdasarkan riset. Bukan dibiarkan masyarakat cuma menerima materi atau informasi dari internet, tetapi pemerintah harus proaktif memberikan informasi-informasi yang benar supaya rakyat dan masyarakat teredukasi. Tapi yang ketiga adalah eksekusi. Ini langkah terakhir. Kalau tidak taat, maka hukuman harus dijalankan. Semoga ini menjadi sebuah alternatif solusi dan pemikiran bagaimana menciptakan kultur hukum, budaya hukum yang taat di masyarakat, sehingga kita benar-benar bisa tetap eksis di tengah-tengah pandemi. Sekali lagi perlu ingat, new normal tanpa budaya hukum masyarakat yang taat sama dengan new problem. Bagi ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang akan dan rindu mendengar atau melihat video-video kami selanjutnya, jangan lupa subscribe channel ini. Tuhan memberkati kita sekalian.